Ya, untuk analisis menggunakan Smart PLS, yang pertama kita lakukan adalah persiapan datanya terlebih dahulu. Nanti bisa dibuka ini ya, klien 2102 data dan analisis Smart PLS. Nah, di sini ada di set data, di situ ada data. Nah, data ini sebelum dimasukkan ke dalam aplikasi Smart PLS, kita buat tabulasinya terlebih dahulu ya. Jadi data ini kan berbentuk masih ada kata dan angka seperti ini. Jadi nanti yang digunakan itu hanya angkanya saja. Nah, yang sudah saya transformasi ya menjadi angkanya saja ini ya. Nah, di sini. Jadi nanti untuk rumusnya seperti ini bisa diikuti ya. Nah, selanjutnya ketika ini datanya sudah ditransformasi seperti ini, lalu kita buat file CSV-nya karena nanti file CSV tersebut yang akan kita masukkan ke dalam aplikasi Smart PLS. Nah, untuk membuat file CSV tersebut caranya seperti ini. Nah, ini kita copy ya. Jadi copy itu dari sini x1.1. Jadi untuk yang atas ini tidak usah x1.1 sampai dengan sini. Nah, seperti ini. Kita copy. Lalu kita buat file baru. Jadi file ini ya. Kita buat file baru. Nah, kita paste di sini. Ya, seperti ini. Kemudian file kita save as. Terus nah, untuk penamaan ya file name ini bebas. Contoh seperti ini. Nah, untuk save as type ini kita klik, kita pilih ke ini CSV UTF 8. Nah, seperti ini lalu klik save. Nah, seperti itu ya untuk cara membuat file CSV-nya. Nah, karena saya sudah buat, nanti gunakan file yang ini saja 2102 CSV Smart PLS. Ya, seperti itu ya cara membuatnya. Oke, ini bisa di close dulu. Nah, setelah file CSV-nya terbentuk, lalu kita buka aplikasi Smart PLS. Seperti ini ya, ini saya menggunakan Smart PLS 4. Kemudian ini klik new project, name bebas. Nah, lalu kita ini ya masukkan data CSV yang sudah kita buat tadi. Dengan cara ini import data file, kita klik. Nah, kita masukkan CSV yang sudah kita buatnya ini ya. CSV open. Lalu import. Nah, ini tandanya data sudah masuk ke dalam aplikasi Smart PLS. Dan ini merupakan analisis deskriptifnya. Nah, ini ya, deskriptif ini. Deskriptif ini. Jadi nanti ini hasilnya tinggal di copy saja seperti ini, copy to Excel. Kita bisa paste di Excel. Supaya lebih mudah diinterpretasikan ya seperti ini. Oke. Selanjutnya ini kita bisa back. Nah, lalu ini kita klik create model. Nah, model type kita pilih PLSM, model name. Contoh seperti ini ya. Jadi model name ini bebas ya untuk penamaannya. Lalu klik save. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya kita masukkan indikator ini ya, indikator dari variabel ini ke dalam lembar kerja. Caranya seperti ini. Jadi x1.1 kita blok dengan x1.9. Nah, kita blok seperti ini. Jadi memasukkannya itu sesuai dengan kelompok variabelnya. Nah, lalu kita drag seperti ini ya. Nah, kita masukkan dulu. Nanti selanjutnya baru diberi nama. Ya, seperti ini ya. Lalu kita beri nama. Nah, ini adalah X1 dan untuk memberi namanya ini tinggal kita double klik saja. Double klik. Nah, kita beri nama seperti ini ya.
Ya, seperti ini ya. Lalu kita susun posisi dari variabelnya ini. Nah, kita susun seperti ini. Dan untuk penyusunannya ini tidak harus sama ya. Yang penting nanti pada model jalurnya itu, garisnya itu sesuai dengan hipotesisnya. Ya, kurang lebihnya seperti ini ya. Nah, kemudian kita kita hubungkan variabelnya ini sesuai dengan hipotesis yang ada. Caranya ini ya, dengan menu connect. Jadi beban kerja ke kepuasan kerja. Seperti ini. Ya, seperti ini ya. Nah, setelah seperti ini, kita bisa save. Kita save dulu. Nah, lalu yang pertama dilakukan di sini adalah pengujian ini ya, PLS algorithm yang pertama. Jadi PLS algorithm yang pertama itu adalah kita melakukan validitas reliabilitas. Jadi nanti untuk loading yang tidak valid atau di bawah 0,4 ya, ini kita keluarkan dari model penelitian sampai dengan seluruh nilai loadingnya itu adalah nilainya di atas 0,5, dan AVE juga ini wajib harus di atas 0,5. Jadi yang loading ini adalah untuk validitas dari variabel konstruk, kemudian yang AVE ini adalah validitas untuk variabel laten. Nah, caranya seperti ini. Klik calculate, kemudian PLS algorithm, lalu start calculation. Nah, seperti ini ya hasilnya. Nah, hasil ini adalah PLS algorithm yang pertama. Kita save dulu. Seperti ini. Jadi untuk save-nya ini caranya sama saja nanti ya pada pengujian berikutnya. Jadi pada setiap tahapan pengujian itu harus kita save. Nah, ini PLS algorithm 1, lalu kita create. Nah, untuk meng-save hasilnya ini ke luar dari aplikasi Smart PLS, kalau tadi kan kita save-nya itu di dalam aplikasi Smart PLS, jadi hanya bisa dibuka di aplikasi Smart PLS saja. Nah, ini kita misalkan mau kita save ke luar dari aplikasi Smart PLS. Nah, itu kita klik ini Excel, lalu export. Nah, di sini tinggal kita save saja. Nah, ini adalah save file yang sudah saya buat. Nah, tinggal ini nanti file name-nya disesuaikan. Ini adalah PLS algorithm. Nah, seperti itu. Kita save. Nah, nanti akan save filenya berbentuk ini ya, berbentuk XLSX, atau formatnya itu adalah bisa dibuka di aplikasi Excel, karena hasil output dari Smart PLS itu adalah formatnya Excel. Ya, seperti itu untuk cara meng-save filenya. Jadi setiap pengujiannya harus di save ya. Nah, seperti ini. Lalu yang pertama kita lakukan adalah kita lihat nilai dari loadingnya terlebih dahulu. Nah, ini adalah nilai loadingnya. Kita lihat di nilai auto loading. Nah, auto loading ini ada yang merah. Ada yang merah ini tandanya di bawah 0,7. Nah, ini adalah hasil dari PLS algorithm yang pertama, yang ini ya, yang belum dilakukan eliminasi. Nah, seperti itu. Nah, ini harus kita lakukan eliminasi terlebih dahulu sampai dengan nanti di atas 0,5 dan nilai AVE-nya ini di atas 0,5. Seperti itu. Nah, untuk ini PLS algorithm yang pertama. Kemudian yang AVE dilihat dari sini. Construct Reliability and Validity. Nah, ini adalah nilai AVE-nya. Ini harus di atas 0,5 ya. Nah, kemudian untuk kelompok alpha ini untuk melihat nilai dari reliabilitas dan composite reliability juga sama ya. Ini untuk melihat nilai dari reliabilitas. Jadi reliabilitas itu dilihat dari dua nilai ini. Nah, di sini masih di bawah 5, kemudian di outer loadingnya juga masih banyak yang di bawah 5. Nah, ini harus kita eliminasi. Nah, tapi sebelum eliminasi kita kembali dulu ya. Kembali dulu ke modelnya seperti ini. Nah, ini kan model yang masih lengkap nih, yang contoh ini.
Nah, kemudian kita duplicate, kita buat dua model. Nah, contoh misalkan ini adalah bootstrapping, karena ini nanti model ini yang digunakan untuk pengujian selanjutnya ya. Nah, seperti ini. Kita analisis ulang. Nah, ini adalah hasilnya. Kita lihat nilai auto loadingnya. Nah, ini harus kita eliminasi dari mulai yang terkecil terlebih dahulu. Seperti ini ya. Nah, ini akan saya percepat ya nanti untuk prosesnya. Tapi yang penting seperti ini prosesnya. Jadi contoh untuk variabel x1.8. Nah, ini yang terkecil ini ya, x1 ini ya, beban kerja itu yang terkecil adalah x1.8. Nah, kita eliminasi dulu x1.8. Nah, kita eliminasi, kita delete seperti ini. Lalu kita rapikan, lalu kita uji ulang. Nah, prosesnya seperti itu ya. Loadingnya, nah seperti ini ya. Nah, selanjutnya, ini kan sudah di atas 0,5 semua. Ini kita bisa biarkan terlebih dahulu ya. Selanjutnya ini, nah ini kita fokus ke variabel y saja, karena y ini ada yang minus. Nah, kalau yang minus ini udah otomatis harus dihilangkan. Nah, ini ya, yang minus ini harus kita hilangkan terlebih dahulu. Jadi yang minus ini adalah y1.1, y1.2, y1.10 ya, 10, 11, 12, 2, 3, 10, 11, 12, 2, 3. Nah, seperti ini kita rapikan. Nah, kita uji ulang. Lihat nilai loadingnya. Nah, ini masih ada yang merah ya. Y1 ini masih merah. Kemudian untuk yang lain-lainnya sih sudah oke ya, sudah aman. Cuma ada ini masih ada beberapa yang di bawah 0,5. Jadi seperti itu untuk proses eliminasinya ya. Saya percepat saja prosesnya supaya untuk videonya tidak terlalu panjang. Kita bisa save dulu. Nah, ini adalah analisis yang sudah saya buat ya. Nah, analisis ini sudah ada di maksudnya save filenya itu ada di sini 2102. Nah, ini adalah save filenya Smart Project ini. Jadi nanti tinggal di load saja di aplikasi Smart PLS. Jadi bisa langsung dilakukan pengujian. Nah, ini adalah contoh yang sudah dieliminasi. Seperti ini ya, sudah banyak berkurang variabel konstruknya. Nah, kita lakukan calculate PLS algorithm, start calculation. Nah, kita lihat auto loadingnya. Nah, seperti ini ya auto loadingnya ya, sudah di atas 0,5 seluruhnya. Nah, ini kenapa masih ada yang merah-merah seperti ini ya? Ini karena masih di bawah 0,70, tapi tidak apa-apa karena nilai toleransinya itu yang penting sudah di atas 0,5. Nah, kemudian ini kan sudah dianggap valid ya untuk variabel konstruknya. Kita lihat latennya. Nah, kita lihat di sini construct, reliability, and validity. Nah, ini ya, jadi untuk yang validity, yang AVE ini juga semuanya sudah hijau. Kemudian validitas dari untuk reliabilitas dari masing-masing variabelnya juga sudah terpenuhi ya. Kecuali ini Y1 ini ada yang di bawah 0,7, tapi tidak apa-apa ini karena sudah di atas 0,6. Dan yang terpenting adalah nilai composite reliability-nya ini sudah di atas 0,7 seluruhnya, maka dapat dikatakan reliable ya seluruh variabelnya. Jadi pada sampai tahapan ini, di tahapan yang kedua ini, maka dikatakan seluruh variabelnya itu dapat digunakan ya, karena sudah memenuhi asumsi kualitas dan reliabilitas. Nah, ini selanjutnya adalah nilai cross loading. Nah, cross loading itu kita peroleh dari sini, discriminant validity, kita pilih cross loading. Nah, ini adalah nilai cross loadingnya. Jadi cross loading ini nilainya itu harus berkorelasi lebih besar ke variabelnya dia sendiri dibandingkan dengan variabel lainnya. Maksudnya x1.2 ke x1.1 ini x1.2 ke x1 ke beban kerja nilainya adalah 0,597. x1.2 kedua nilainya adalah 0,124. Begitupun seterusnya.
Nah, ini lebih besar ke variabelnya dia sendiri, maka di sini tidak terjadi masalah pada pengujian cross loading ya. Seperti itu cara membacanya. Nah, yang berkorelasi ke variabelnya dia sendiri itu sudah saya bold seperti ini. Nah, begitu ya untuk cara membacanya. Nah, ini sudah aman ya, artinya di sini semuanya sudah berkorelasi ke variabelnya sendiri-sendiri. Maka dapat dikatakan kalau variabel construct ini dapat membentuk latennya, dan ini tidak terjadi masalah multi-koliniaritas. Selanjutnya adalah inner model. Inner model ini kita lihat nilai viv-nya ya, ini. Nah, nilai viv itu kita peroleh dari sini. Nah, ini adalah nilai viv-nya. Kita ke ini, inner matrix model yang list. Nah, ini viv. Viv ini harus di bawah 5. Ini sudah di bawah 5, maka tidak terjadi gejala multikoliniaritas. Selanjutnya adalah pengujian R-square atau coefficient of determination. Yang kita lihat di sini adalah nilai dari R-square-nya. R-square itu kita peroleh dari sini. Nah, ini R-square ya, tinggal klik saja. Nah, ini R-square. Jadi R-square ini menunjukkan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap dependen. Nah, contohnya ini kinerja karyawan. Nah, kinerja karyawan dipengaruhi oleh 3 variabel, jadi X1, X2, dan Z, yaitu sebesar 0,023 atau 2,3%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar dari model penelitian. Seperti itu ya cara membacanya. Nah, untuk Z nilainya adalah 0,539 atau 53,9%, yaitu dipengaruhi oleh variabel X1 dan X2, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar dari model penelitian. Seperti itu. Selanjutnya adalah Q kuadrat atau predictive relevance. Ini nanti kita uji. Kita ke sini dulu, ke f(x) ya, f kuadrat. Nah, untuk f kuadrat dilihat dari sini ya. Ini f square ini. Nah, ini menunjukkan besaran pengaruh variabel independen terhadap dependen secara individu. Kalau yang R itu kan secara bersama-sama, untuk yang F ini secara individu. Nah, ini kita bisa lihat, jadi X1 ke Y nilainya adalah 0,002. Nah, ini kita bandingkan dengan kriteria ini yang di atasnya ini. Nah, 0,002 ini tergolong dalam kategori FXS yang kecil. Jadi seperti itu. Jadi beban kerja itu terhadap Y, terhadap kinerja karyawan itu pengaruhnya adalah kecil ya. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah Q kuadrat. Nah, caranya seperti ini. Klik calculate, kemudian bleed folding ya. Bleed folding, start calculation. Nah, seperti ini pengujiannya. Jadi yang kita lihat adalah nilai ini. Yang pertama ini ya, construct cross validated redundancy. Nah, ini adalah nilai Q kuadratnya. Jadi kinerja karyawan nilainya adalah minus 0,09, kepuasan kerja nilainya adalah 0,268. Seperti itu. Jadi ini tinggal dilihat saja di sini kriterianya itu masuk ke kategori mana. Jadi 0,009 ini masuk dalam kategori rendah ya, atau kategori kecil. Seperti itu. Selanjutnya yang terakhir adalah uji hipotesis penelitian. Caranya seperti ini. Jadi klik calculate, kemudian kita pilih bootstrapping, start calculation. Ya, seperti ini ya untuk pengujiannya. Nah, yang pertama kita lakukan di sini kita lihat nilai dari pengaruh langsungnya terlebih dahulu. Nah, ini ya pengaruh langsungnya. Jadi untuk pengaruh langsung ini ya, baik pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung. Jadi yang harus diperhatikan yang pertama itu adalah nilai original sample dan nilai p-value-nya. Jadi original sampel itu menunjukkan apakah pengaruhnya itu positif atau negatif. Jadi kalau negatif seperti ini ya, ada tanda minusnya. Kalau positif tidak ada tanda negatifnya. Tapi p-value ini menunjukkan apakah pengaruhnya itu signifikan atau tidak. Jadi kalau misalkan signifikan, p-value-nya ini
harus di bawah 0,05. Nah ini di atas 0,05 kalau ini ya. Jadi harus di bawah 0,05 baru dikatakan pengaruhnya itu signifikan ya. Kayak seperti itu. Nah, contohnya seperti ini. Jadi beban kerja terhadap kinerja itu memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan, maka hipotesisnya ditolak. Seperti itu. Lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan memiliki pengaruh negatif, tidak signifikan, maka hipotesisnya ditolak. Beban kerja terhadap kepuasan kerja memiliki pengaruh positif, signifikan, maka hipotesisnya diterima. Jadi seperti itu ya untuk cara membacanya. Nah, selengkapnya nanti bisa diikuti seperti ini di interpretasi yang sudah saya buat. Nah, ini adalah untuk pengaruh tidak langsung atau pengaruh melalui variabel Z ya, kepuasan kerja. Jadi pengaruh mediasi. Seperti itu. Ini nanti bisa dilihat saja untuk interpretasinya. Dan ini adalah lampirannya yang sudah saya buatkan. Jadi nanti bisa langsung dikopas saja. Oke, sekian untuk pengujiannya. Jika ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan. Terima kasih.